Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian, calon pengantin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia ini saya akan memberikan beberapa tips-tips bagaimana kita membangun atau membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, atau keluarga yang penuh ketenangan, keluarga yang penuh cinta, dan keluarga yang penuh kasih sayang. Sesungguhnya untuk membentuk atau membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ini membutuhkan kerja yang begitu kuat atau usaha yang begitu keras untuk membangun hal tersebut. Maka itu diperlukan usaha dari kedua belah pihak, artinya dari calon istri dan calon suami. Ini harus dilakukan berdua, tidak hanya satu akan tetapi berdua. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kita membutuhkan berbagai macam pengarahan untuk menciptakan keluarga bahagia secara Islam. Tujuan utama dalam menikah adalah mendapatkan keluarga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, agama Islam telah memberikan berbagai pengarahan kepada kita untuk bisa mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pada intinya yaitu cara membina keluarga sakinah itu akan terletak pada bagaimana suami dan istri dalam menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam rumah tangganya. Jika keduanya sepakat untuk menerapkan nilai Islam sebagai pedoman dan tuntutan dalam berumah tangga, maka tujuan untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah akan tercapai. Nah, jika sebuah rumah tangga berhasil berjalan dengan sakinah, penuh ketenangan, mawaddah, penuh dengan cinta dan warahmah, yaitu penuh kasih sayang, maka hal itu akan memberikan kebaikan bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Sesungguhnya memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu adalah keinginan semua pasangan. Semua orang, semua pasangan suami istri pasti ingin mendapatkan keluarga yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan cinta, dan penuh dengan kasih sayang. Dalam berkeluarga, ya tak hanya menunaikan sunnah Rasul, akan tetapi banyak juga kewajiban agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya, dalam Al-Quran juga dijelaskan masalah hal itu. Nah, berangkat kepada tips-tips atau bagaimana cara kita membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang pertama yaitu yang harus kita lakukan adalah memilih pasangan dengan kriteria yang tepat. Nah, ini yang paling penting. Ya, bagaimana untuk memastikan kita bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, harus bisa menentukan kriteria pasangan yang dicari dengan tepat. Ya, kita harus memilih. Ya, seorang calon suami harus memilih calon istrinya dengan baik. Seorang calon istri harus memilih calon suaminya dengan baik. Nah, dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Jadi, tunkahul mar'a li arba'in, limaliha, lihasabiha, lijamaliha, walidiniha, fadfar bidzatid din taribat yadak. Jadi nikahilah itu 4 kriteria wanita. Yang pertama yaitu karena hartanya, kedua yaitu karena keturunannya, ketiga karena kecantikannya atau karena parasnya, dan yang terakhir yaitu karena agamanya. Kemudian yaitu barang siapa yang memilih karena agamanya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling beruntung. Oleh karena itu kita harus tentukan dulu pasangan seperti apa yang dibutuhkan untuk kita untuk membangun keluarga yang sakinah, dan carilah kriteria tersebut pada calon pasangan yang ada. Harus kita cari, harus kita temukan, dan utamakan yang kita cari adalah agamanya, karena agama membawa kita kepada kebaikan. Selanjutnya yaitu memenuhi syarat utama dalam berumah tangga. Syarat utama, ya, salah satu syarat utama dalam berumah tangga itu harus penuh cinta. Artinya harus ada cinta yang menggebu, ya, dan rahmah yang artinya siap berkorban kepada yang dikasihi dan memiliki kasih sayang yang lembut. Nah, ini sangat penting juga. Cinta itu
cinta yang menggebu itu tidak hanya pada saat kita mau menikah pertama kali, akan tetapi sampai penghujung usia, cinta itu harus tetap menggebu terhadap pasangan masing-masing. Ini adalah hal-hal yang kecil akan tetapi berdampak sangat besar bagi kehidupan rumah tangga kita. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana kita harus saling pengertian terhadap pasangan masing-masing. Sebuah pernikahan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada saling pengertian antara calon suami dan istri. Jadi harus tumbuhkan rasa cinta itu baik-baik, ya. Kedua pihak harus dapat mencari cara untuk menghilangkan egois masing-masing, ya. Ini akan ketika kita menikah, kita berusaha menyatukan dua pikiran, ya, dalam satu rumah tangga. Maka dari itu, ketika ada sifat egois yang kita miliki, kita harus hilangkan itu, kita harus hilangkan dalam benak kita, karena kita harus memahami pasangan kita masing-masing. Kemudian yaitu landasi rumah tangga kita atau rumah tangga Anda dengan ajaran agama. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena agama itu saya katakan tadi yaitu membawa kepada kebaikan. Semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran, sudah dijelaskan dalam hadis tentang bagaimana cara kita membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sesungguhnya ketika rumah tangga itu dilandaskan dengan agama, maka keluarga itu akan penuh dengan ketentraman. Nah, tentu saja cara membina rumah tangga sakinah dan cara membina rumah tangga yang baik itu adalah dengan melandasinya dengan ajaran agama Islam. Suami harus bertindak sebagai pembimbing istri serta anak-anaknya dan membawa keluarganya ke dalam agama Islam yang benar. Jadi ikutilah ajaran Quran dan sunnah Rasul dan para ulama, ya, sebagai panduan dalam menjalani rumah tangga, ya, landasan agama. Nantinya suami itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana semasa dia menjalani rumah tangganya, apakah dia sudah bertanggung jawab terhadap keluarganya atau tidak, ya. Ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, calon suami harus mendidik anak dengan baik, harus menjaga istri dengan baik, harus memahamkan istri dengan baik tentang masalah agama, ya, tentang masalah sholatnya, ya, tentang masalah puasanya, tentang masalah muamalahnya. Semua harus dipahamkan kepada keluarganya. Kemudian yaitu mengisi rumah tangga dengan kasih sayang. Mengisi rumah tangga dengan kasih sayang ini adalah salah satu cara untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebuah rumah tangga tanpa cinta dan kasih sayang akan membuat kesengsaraan orang-orang yang ada dalamnya. Nah, karena itulah usahakan untuk selalu memenuhi rumah tangga kita dengan suasana yang penuh kasih dan sayang dan cinta. Selalu utamakan, ya, untuk mengatasi setiap perbedaan, setiap persoalan itu dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Ada masalah, kita harus selesaikan dengan kasih sayang, ya. Tidak harus dengan kekerasan. Jangan seseorang suami itu menghadapi sesuatu, menghadapi permasalahan dengan cara kekerasan. Harus dengan pikiran rasional, ya. Ajak istri ke dalam ruangan atau ke dalam kamar yang membicarakan tentang masalah-masalah rumah tangga dan diselesaikan dengan cara yang baik. Ini adalah salah satu bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selanjutnya itu tidak lupa bersyukur. Ini yang paling penting. Kenapa tidak lupa bersyukur? Untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu akan terjadi jika suami dan istri tidak lupa bersyukur untuk beberapa hal, ya. Mulai dari keuangan, ya, kesehatan, ya, semuanya harus disyukuri. Apapun yang kita dapatkan, ujian yang kita dapatkan, kita harus syukuri, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka akan kutambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang kufur akan nikmatku, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Nah, jadi ini menjadi landasan bagi kita semua agar kita memahami nantinya di rumah tangga ketika ada ujian-ujian cobaan, yaitu masalah kesehatan, keuangan dan lain-lain, ya, masalah agama, ya, itu harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan harus patut kita syukuri, ya, dan insya Allah ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita tidak akan melebihi kesanggupan dari diri kita. Jadi selanjutnya untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah juga,
yaitu harus menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Ya, cara menjaga rumah tangga dengan baik adalah menggunakan tips, ya, menggunakan tips untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, yaitu suami istri seharusnya sudah tahu bagaimana peran tersebut. Peran suami apa, peran istri apa. Nah, dengan adanya kesadaran ya untuk menjalankan peran itu, maka keluarga dan kegiatan lainnya, maka kondisi rumah tangga ini akan perlahan akan menguat ikatannya. Rumah tangga akan berjalan dengan baik, rumah tangga akan penuh ketenangan, rumah tangga akan penuh kasih sayang, dan rumah tangga akan penuh cinta. Nah, jadi kewajiban seorang suami itu harus memberikan nafkah terhadap istrinya, harus memberikan nafkah kepada anaknya. Ya, ini adalah suatu kewajiban seorang suami, yaitu menjaga anaknya, menjaga istrinya, memberikan makan kepada istrinya, memberikan makan kepada anaknya. Ini adalah salah satu kewajiban yang paling penting. Dan seperti saya jelaskan tadi, bahwa nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita calon suami, ya, apakah Anda sebagai calon suami sudah memberikan atau sudah memberikan nafkah atau sudah menjalankan kewajiban dengan baik? Begitu juga seorang calon istri yang baik adalah nantinya jika dia memiliki anaknya, maka dia harus menjaga anaknya, dia harus mendidik anaknya, karena madrasah yang paling pertama dari seorang anak ialah ibunya. Jadi anak itu tidak akan jauh dari ayah dan ibunya, ya, perilakunya. Jadi seorang istri harus membimbing dengan baik anaknya, pahamkan tentang ajaran agama, pahamkan tentang pendidikan, karena ini sangat penting bagi kehidupan berumah tangga. Selanjutnya kewajiban istri yaitu melayani seorang suami dengan baik, karena seorang istri itu akan mencari keridhaan suaminya. Ya, ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencari keridhaan suami. Ya, salah satunya itu mencintai dengan tulus suami tersebut. Ya, menyediakan makanan, ini adalah salah satu bentuk cara mencari ridho dari suami. Kalau suami senang, pasti ya istri itu akan mendapatkan ridho dari suami. Nah, selanjutnya yaitu menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika nantinya di dalam berumah tangga ada hal-hal kekurangan yang dimiliki pasangan, maka ini harus dibicarakan di dalam rumah tangga. Nah, dan ini harus kita terima, ya, karena ketika nanti kita akad nikah nanti, bahwa kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjaga istri kita akan menjaga suami kita akan saling mencintai. Mencintai artinya apa? Menerima kekurangan dan menerima kelebihan pasangan masing-masing. Jangan karena ada kekurangan sehingga kita melepaskan suami kita, karena ada kekurangan kita melepaskan istri kita. Bicarakan baik-baik kekurangan tersebut. Semoga kekurangan tersebut bisa diatasi dan bisa diselesaikan. Yang terakhir yaitu dari saya, yaitu kesetiaan. Kesetiaan ini yang paling penting. Saya harapkan kepada calon pengantin, kita ya, menikah ini adalah sesuatu hal yang sangat sakral. Jadi harus kita jaga baik-baik pasangan kita. Kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita mencintai pasangan kita dengan sebaik-baik mungkin. Kita harus tanamkan bahwa istri saya adalah istri yang paling saya cintai, istri yang paling saya sayangi. Begitu juga suami saya adalah suami yang paling saya sayangi, dan suami saya adalah suami yang paling saya cintai. Insya Allah dari penanaman hal-hal tersebut, maka akan timbul, akan membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, mungkin hanya ini penyampaian dari saya. Insya Allah bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang akan menjalankan akad nikah, dan saya doakan insya Allah pada saat akad nikah nanti berjalan dengan baik, dan insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dengan tips-tips tersebut, walau hanya sedikit, insya Allah bermanfaat bagi Anda sekalian, dan insya Allah rumah tangga Anda menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya rumah tangga yang penuh ketenangan, rumah tangga yang penuh cinta, dan rumah tangga yang penuh kasih sayang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.